ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari kajian kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan Babul Miyah, bab tentang air-air, yang merupakan salah satu bab dari Kitabut Taharah. Imam Ahmad berkata, sebagaimana dalam riwayat Al-Khallal, hadits Bir Buda'ah haditsun sahih. Kata beliau, hadits tentang Bir Buda'ah, ini hadits Abu Sa'id, ini adalah hadits yang sahih. Demikian pula disahihkan oleh Yahya bin Ma'in, Al-Hakim, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Mulakkin, Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Baik. Jadi hadits ini dari sisi hukum riwayat, dia adalah hadits yang sahih dari seluruh jalur periwayatannya. Dia kuat berdasarkan beberapa jalur periwayatannya. Hadits ini memiliki sababul wurud. Apa kemarin sababul wurud itu? Kemarin saya bedakan antara sababun nuzul dan sabab apa? Al-wurud. Kalau sababun nuzul itu sebab turunnya apa? Ayat. Sababul wurud sebab Nabi mengucapkan hadits itu. Iya. Jadi Nabi berucap suatu hadits, itu kadang ada sebabnya. Kadang ada yang bertanya, kadang ada sesuatu yang terjadi, beliau mengucapkannya. Kadang beliau melihat sesuatu, beliau tegur, maka yang beliau ucapkan. Itulah sebab terucapnya hadits. Dan ini disebut oleh para ulama dengan nama sababul wurud untuk hadits. Ini hadits dalam sababul wurudnya dari Abu Sa'id. Qala qila ya Rasulullah, ada yang berkata, dikatakan, ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri Buda'ah wa hiya bi'run yulqa fiha al-khiyadu wa luhumul kilabi wan natinu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Jadi dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, maka layak kami beruduk dari sumur Buda'ah. Padahal sumur ini terjatuh di dalamnya dari kain-kain sobetan bekas perempuan haid, daging-daging anjing, serta hal-hal yang natin, sesuatu yang tidak bagus baunya. Maka Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Iya. Demikian konteks lengkap dari hadits ini. Baik. Saya terangkan beberapa kalimat yang terkandung di dalam hadits. Kemudian saya akan jelaskan apa maksud dari hadits ini dan fikihnya dibawakan oleh Ibnu Hajar di bab tentang air-air. Kita baca dari sababul wurudnya. Dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sekali lagi Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama lengkap Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau, Abu Sa'id ini salah satu dari 3 orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Di dalam nama-nama sahabat hanya ada 3 orang yang bernama Sa'ad bin Malik. Ini yang pertama, Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang kedua, dan tingkatannya lebih tinggi dari Abu Sa'id Al-Khudri, lebih afdal dan lebih mulia, yaitu Sa'ad bin Malik yang lebih dikenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu dari sahabat Muhajirin, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Dan beliau dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau adalah salah satu dari 6 orang sahabat yang dipilih oleh Umar sebagai Dewan Syura yang layak menjadi khalifah.
Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri sahabat muda. Dari sahabat yang muda. Jadi itu yang kedua, Sa'ad bin Malik yang dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang ketiga, yang dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik adalah ayah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal As-Sa'idi. Ya, anaknya lebih banyak haditsnya daripada ayahnya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Itu sering ya nama itu di dalam hadits-hadits. Dan ayahnya Sa'ad itu nama lengkapnya Sa'ad bin Malik As-Sa'idi dari Bani Sa'idah. Jadi ini 3 orang sahabat semuanya bernama Sa'ad bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Di keterangan As-Suyuti, beliau adalah sahabat yang kelima dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Yang pertama kemarin Abu Hurairah yang sudah berlalu, dan ini yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dari Ibnu Hajar memulai haditsnya dari Bulughul Maram dengan disebut Abu Hurairah, kemudian disebut Abu Sa'id Al-Khudri, agar supaya kita mengenal dari sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemarin saya sebutkan 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Yang pertama kemarin siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Ibnu Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri ini. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam 2 bait syair. Kata beliau, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Itu 7 orang sahabat. Ya, kalau ingin mudah mengingat 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits, hafal saja 2 bait syair itu tadi. Baik. Jadi katakan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu dari etika ahli hadits. Kalau mereka membaca hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlalu nama sahabat, maka mereka doakan sahabat, semoga Allah meridainya. Itu kata radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran seperti itu. Laqad radiyallahu anil mu'minina. Sungguh Allah telah meridai kaum mukminin. Dan di beberapa ayat, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Karena itu para sahabat kita doakan dengan doa yang indah ini, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ya, demikian harusnya kita mendoakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu ahli sunnah, ahli hadits, mereka yang paling banyak cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mereka membaca hadits, mereka sebutkan sahabat yang meriwayatkan, mereka doakan sahabatnya. Ketika mereka menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahli hadits adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi. Iya, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari keindahan orang yang senang mempelajari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemar mempelajarinya, membawa berbagai kebaikan untuknya. Dia kalau sering mencintai, mendoakan ridha untuk para sahabat, itu akan menimbulkan rasa cintanya kepada sahabat Nabi. Demikian pula kalau disebut nama Nabi, dia bersalawat kepada Nabi, itu menunjukkan kecintaannya kepada Rasulnya. Dan ini modal yang sangat besar untuk seorang hamba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau dia cinta kepada para sahabat, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai.
Walaupun mungkin dia tidak mampu beramal seperti amalannya para sahabat, dan tidak mungkin dia sampai kedudukannya Nabi SAW, tapi kalau dia cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada Nabi SAW, maka dengan hal itu diharapkan dia dikumpulkan bersama mereka di mana? Di surga. Karena itu mari kita bersemangat untuk selalu membaca dari hadits-hadits Rasulullah SAW. Iya, itu perlu dihadiri dari majelis-majelis ilmu, dihadiri dari majelis-majelis yang dibacakan padanya hadits-hadits Rasulullah SAW. Seakan-akan dia duduk bermajelis bersama Nabi dan para sahabatnya. Dan ini jadi bekal yang baik. Kadang seorang, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, uhibbus salihina walastu minhum. Saya cinta kepada orang yang salih, walaupun saya bukan termasuk orang yang salih. Sebab dengan kecintaanku saya banyak harapan. Ya, dan Nabi telah bersabda tadi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Iya, kadang kekurangan pada seorang banyak, tapi kalau dia cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, dia cinta hadir di majelis-majelis ilmu, cinta mendengarkan hadits-hadits Rasulullah, walaupun dia mungkin hadir di majelis itu, dia tidak bisa banyak memahami, ya, tidak bisa menangkap seluruhnya, tapi keberadaannya itu sudah cukup sebagai hal yang memberikan apa? Kebaikan untuk dirinya. Jadi seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Baik, jadi katakan di sini Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjihu syai'. Baik, saya baca tadi dari sababul wurudnya ya. Dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri buda'ah. Apakah kami berwudu dari bi'r buda'ah? Di sini bahasa sahabat yang bertanya. Apakah kami boleh berwudu dari sumur buda'ah? Di riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan ini pula yang dikuatkan oleh Nawawi dan Ibnu Sayyidin Nas, bahwa datang dalam sebuah riwayat, atatawaddau, apakah engkau ya Rasulullah berwudu dari sumur bid'ah? Jadi sahabat bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Wahai Nabi, kenapa engkau berwudu dari sumur bid'ah? Sumur bid'ah. Iya. Jadi ini pertanyaan sahabat. Dan ini dua riwayat, dua-duanya kuat ya. Dua-duanya kuat. Iya. Datang dalam sebuah riwayat sahabat yang bertanya, apakah boleh kami berwudu? Kalau di riwayat yang lain, kenapa engkau ya Rasulullah berwudu dari sumur bid'ah? Mereka mempertanyakan. Sumur bid'ah. Dikatakan bid'ah di dhamma ba'nya. Sumur bid'ah. Dan itu yang paling fasihnya dan paling masyhurnya. Iya, bahkan Asy-Syaukani berkata itu riwayat yang terjaga. Maksudnya riwayat yang benar. Ada juga yang meriwayatkan bisa dibaca dengan dikasr ba'nya. Dikatakan sumur bid'ah. Jadi bisa dibaca budha'ah, bisa dibaca apa? Bidha'ah. Tapi dengan dibaca budha'ah itu lebih masyhur. Lebih masyhur. Dan budha'ah ini itu adalah nama pemilik sumur. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah nama pemilik sumur, kemudian dinamakan untuk sumurnya. Dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah sumur yang berada di Madinah memang, ya, tepatnya di area perumahan orang-orang Bani Sa'idah. Di area perumahan orang-orang Bani Sa'idah. Iya. Yang jelas dia adalah sebuah sumur yang masyhur dan dikenal berada di mana? Di kota Madinah. Sumur dikenal dan masyhur berada di kota Madinah. Iya. Dan sumur budha'ah ini, dan sumur budha'ah, dia ini setelah Nabi SAW meninggal, sumurnya masih ada hingga di masa beberapa dekade, sampai di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
itu masih menyebutkan bahwa sumur Budu'a ini diketahui di mana tempatnya. Iya. Dan di masa Abu Daud As-Sijistani rahimahullah, beliau berkata bahwa saya mendengar Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id guru beliau, salah seorang imam besar. Qutaibah bin Sa'id langsung masuk ke orang yang mengurusi sumur Budu'a ini, yang menjaganya. Maka dia tanya, Qutaibah bin Sa'id bertanya tentang sumur ini. Iya. Ditanya bagaimana dalamnya, katanya dalamnya itu sampai ke mendekati pinggang. Iya. Sampai mendekati pinggang. Dikatakan kalau dia berkurang sampai mana? Dikatakan kalau dia berkurang maka dia itu di bawah aurat. Ya maksudnya dari lutut ke bawah. Nah. Kemudian kata Abu Daud, maka saya pun masuk ke sumur itu dan saya hamparkan ridakku. Ya ternyata panjangnya itu sekitar 6 dira. 6 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari tengah sampai ke mana? Ke siku. Iya. Sekitar berapa? Ya ini 1 hasta ya. Kalau 1 meter itu begini. Jadi mungkin hampir setengah meter atau setengah meter. Jadi dia 6 hasta, mungkin sekitar 3 meter panjangnya. Ini untuk panjangnya. Dan untuk dalamnya seperti yang disebutkan tadi. Ya kalau biasa mendekati pinggang di atas aurat. Kalau dia pas berkurang maka dia di bawah lutut. Ini sumur Budu'a. Kemudian Abu Daud berkata, saya tanya kepada orang yang buka pintu kebun itu, yang memasukkan saya ke sumur itu, apakah bangunan sumur ini sudah berubah? Sudah pernah ada renovasi? Kata dia tidak. Ya, dan kata Abu Daud, saya melihat air di situ warnanya berubah. Nah, ini yang dilihat oleh Abu Daud rahimahullah. Adapun Imam Syafi'i sebelumnya, Imam Syafi'i berkata ya bahwa sumur Budu'a itu banyak airnya, luas. Ya maksudnya luas kalau tidak bertentangan dengan ucapan Abu Daud ya. Luas dalam artian kalau diukur dengan sumur yang lainnya 3 meter itu bukan kecil ya. Lebar 3 meter itu besar sumurnya. Nah, kemudian kata beliau, jatuh di dalamnya dari najis, tapi najis itu tidak merubah warna, bau dan tidak tampak perubahan rasanya. Ya. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama sumur Budu'a. Iya. Kemudian yang berkata, ya Rasulullah, apakah kami berwudu dari sumur Budu'a? Padahal dia adalah sumur yulqa fiha al-khiyat. Dilempar padanya al-khiyat. Al-khiyat itu jamak dari hidah. Hidah itu adalah kain yang biasa dipakai oleh perempuan untuk membersihkan darah haidnya. Iya. Kalau dulu mereka orang-orang membersihkan darah itu pakai kain. Sampai baju juga ada baju khusus mereka pakai di masa haid supaya tidak mengotori baju yang lain. Nah, berbeda di masa sekarang ya. Karena banyaknya kemudahan, banyaknya fasilitas, jadi mudah untuk hal tersebut. Nah, ini ada kain yang kadang dibuang oleh perempuan dan itu bekas membersihkan darah haid. Nah, ini yang disebut jatuh terlempar ke sumur itu, maksudnya jatuh ke sumur itu. Demikian pula ada daging-daging anjing, wanatin. Iya, an-natin itu sesuatu yang memiliki bau tidak baik, itu disebut natin. Nah, maka mendengarkan hal itu, maka Nabi SAW menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Iya. Jadi tampak sekali ya dari mana hadits ini, mana yang sangat kuat memberikan fikih yang luas. Ya, dan ini termasuk hadits-hadits penting di pembahasan tentang air. Baik, selesai kalimat per kalimat saya terangkan dari hadits ini. Dan sudah kita bahas juga tentang sababul wurudnya. Berikutnya pembahasan yang terkandung di dalam hadits. Pembahasan yang terkandung di dalam hadits ini. Iya, di dalam hadits ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama,
kita ingin dudukkan dulu pemahaman yang benar terhadap hadis. Ya, sebab sebagian orang kadang ada yang bertanya, kadang dia menyangka, kok bisa ini sumur tetap dikatakan suci oleh Nabi? Airnya suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Padahal ya, darah haid jelas najisnya. Anjing akan diterangkan nanti najisnya. Natin hal yang busuk. Ya, kok jatuh ke sumur? Kemudian Nabi tetap berwudu di situ. Para sahabat tetap berwudu. Nah, ini harus diluruskan pemahaman. Sebab kadang ada orang yang memahami bahwa ini hal-hal yang najis itu tadi, perkara-perkara yang jorok ini tadi, itu dijatuhkan ke sumur dengan sengaja. Jadi seakan-akan dipahami bahwa sumur ini tempat orang membuang apa? Kotoran. Iya. Dan ini pemahaman yang tidak layak dipahami terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mereka orang-orang yang paling apa? Paling baik keimanannya. Paling bagus menjaga kesuciannya, kesucian hati maupun kesucian badannya. Allah puji mereka dalam Al-Quran. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Tobat, dia sucikan hatinya. Mensucikan diri, ya, hati dan luarnya. Sebab ini ayat pada sebagian yang menafsirkan ini terkait terhadap para sahabat yang berada di Kubah. Bagaimana mereka cara bersucinya. Jadi mereka orang yang memperhatikan, dipuji. Ya, dan Nabi SAW telah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah seperdua dari keimanan. Tidak mungkin dari sahabat kemudian mereka ada air yang bagus begitu dia najisi. Ya, ini jauh ya dipahami dari sahabat. Jelas ya? Apalagi ini sumur Buda'ah, ini sumber air minum mereka. Kok bisa dikotori sumber air minum mereka? Tidak masuk akal. Maka harus dipahami hadits ini dengan apa? Dengan pemahaman yang benar. Tadi juga ucapan Abu Daud dengan Imam Syafi'i. Ya, sebagian orang kadang memahami Imam Syafi'i bilang airnya banyak, luas sumurnya. Abu Daud hanya menyebutkan dia ukur airnya, ternyata sumurnya hanya sedalam sampai ke aurat saya. Kalau dia di hari biasa, kalau berkurang, misalnya kering, dia turun di bawah lutut. Imam Syafi'i bilang banyak, kok bertentangan? Sebenarnya tidak bertentangan. Hanya cara memahami yang perlu diluruskan. Jadi ini sumur adalah sumber air minum. Jelas ya? Sumber air minum. Kalau turun hujan, ya, turun hujan, itu muncul banjir tentunya. Ya, namanya sumur, kena hujan, ya air juga mengikuti sumur itu. Maka di sela-sela banjir tersebut ada hal-hal ini yang muncul. Ada darah haid, kain, ada daging-daging anjing, kemudian kotoran. Itu bersama dengan air banjir itu biasa ada. Masuk juga ke dalam sumur. Masuk ke mana? Ke dalam sumur. Karena itu kalau dibahasakan dengan bahasa Imam Syafi'i biasa. Memang banyak kalau dari sisi itu dihitungnya. Abu Daud mengukurnya ya mungkin di ukuran dia biasanya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi ini tidak bertentangan. Jelas ya? Jadi kalau dilihat dari sisi bagaimana sumur ini, sumur Buda'ah, maka akan mudah untuk kita memahami apa makna hadits ini. Ya, jadi hadits ini dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan bahwa sesuatu yang najis kalau dia jatuh ke dalam air yang suci, tapi najis ini tidak merubah air, maka air itu tetap suci. Hukumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu suci, tidaklah menjadi najis oleh sesuatu apapun. Iya. Itu makna ya. Jelas ya? Karena memang asalnya sumur, airnya suci. Begitu dia tanya oleh air banjir, termuat di dalam banjir ini ada kotoran misalnya dari yang disebut di dalam hadits, masuk ke dalam air, ya airnya tetap biasa, tidak berubah dari apa? Sifat airnya. Ya, kalau begitu apa yang membuatnya najis?
padahal dia tetap sebagai air. Inilah mana hadits Nabi bahwa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Jelas ya? Baik. Jadi ini makna dari hadits. Mana dari hadits ini? Iya. Dan di sini dikata hadits innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Syai'un dalam bahasa Arab itu nakirah. Ya, nakirah itu kata yang belum jelas ditempatkan kemana. Jelas ya? Itu nakirah. Kalau saya bilang ja'a rajulun, datang seorang lelaki, hanya ditahu laki-laki yang datang. Tapi siapa laki-laki itu? Si Muhammad kah, si Zaid kah, si Ahmad, itu belum diketahui. Itu nakirah namanya. Tapi kalau saya katakan ja'a ar-rajulu pakai alif lam, datang laki-laki itu, sudah ada kata itunya. Itu menunjukkan ada sesuatu yang dia tunjuk sudah orang tertentu. Walaupun tidak disebut namanya, tapi dia sudah mengarah kepada orang yang jelas. Jelas ya? Jadi nakirah yang belum jelas. Nah, di sini ketika dikatakan tidak dinajisi oleh syai'un, dia nakirah. Sesuatu apapun tidak menajisinya. Ini datang di dalam konteks penafian. Dan itu di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu usul fikih, kalau dia nakirah di konteks penafian itu maknanya umum. Jadi apa saja dari najis jatuh dan tidak merubah air, maka air itu tetap suci, tidak najis. Itu maknanya. Jelas ya? Ini makna dari hadits. Tapi keumuman makna ini menjadi masalah. Iya, menjadi masalah. Kalau misalnya ada sumur, kejatuhan najis, tidak berubah. Ini sumur ya, sumur. Ya, jatuh setetes najis. Ya, terlihat sumurnya. Oh, enggak ada perubahan, tetap saja. Oh, ini suci. Iya. Tapi kalau datang mobil baru diangkut dari kotoran di perumahan, dari tempat buang air, kemudian isi mobil ini satu bak di dalam mobil, ya berapa kubik begitu, dia turunkan semua ke sumur, kira-kira berubah sumurnya atau tidak? Ya pasti berubah. Masih kita katakan sumur ini suci? Hah? Nggak masuk akal kan dikatakan suci. Jelas ya? Karena itu ini hadits. Memang betul dia konteksnya umum, tapi maknanya dimaklumi. Ya. Karena itu sepakat para ulama, sebagaimana yang disebut oleh Ibnul Munzir, bahwa air yang sedikit ataupun air yang banyak, kalau dia jatuh kepadanya najis, lalu merubah warna, bau atau rasanya, maka air itu menjadi najis bagaimanapun keadaannya. Jelas ya? Itu kaidahnya. Iya. Maka ini hadits innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Betul konteksnya umum. Dia berlaku kemana saja kecuali ada perkecualiannya. Kecuali apa? Berubah salah satu dari 3 sifatnya. Kecuali berubah warna, bau dan apa? Dan rasanya. Ya, karena itulah Ibnu Hajar membawakan hadits setelahnya dari Abu Umamah. Hadits Abu Umamah beliau bawakan untuk merinci hadits ini, untuk menjelaskan rincian terhadap hadits ini. Ini hadits Abu Umamah kita di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, jadi saya simpulkan dari hadits ini bahwa kandungan dari hadits ini umum, hanya saja yang diinginkan dengannya makna yang khusus. Inilah bahasa yang dipakai oleh Imam Nawawi. Beliau katakan hadal hadits amun makhsus. Ini hadits umum tapi ada yang dikhususkan. Dia umum dari sisi hukumnya memang seperti itu. Air kalau kejatuhan apapun tidak menjadi najis. Tapi ini berlaku, walaupun dia berlaku umum tapi diperkecualikan satu bentuk. Dikhususkan satu bentuk, yaitu apabila berubah salah satu dari 3 apa? 3 sifatnya, berubah warna, bau dan rasanya, maka di sini dia tidak menjadi suci, tapi berubah menjadi najis. Kemudian yang terakhir di hadits ini hadits dari Jawami'ul Kalim, dari hal yang menunjukkan kelengkapan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu diberi dari kemampuan beliau mengucapkan kalimat-kalimat ringkas tapi cakupannya luas. Beliau bisa mengumpulkan banyak makna dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Dan itu jawamiul kalim yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadits menunjukkan bahwa air dia adalah suci, tidak dinajisi oleh suatu apapun. Maka ini masuk air laut, air sungai, air sumur, ya, dan semisal dengannya. Demikian pula air hujan. Asalnya seluruh dari air itu adalah suci. Seluruh dari air tersebut adalah suci, tidaklah dinajisi oleh sesuatu apapun. Asalnya dia adalah suci sampai diketahui dan dipastikan ada najisnya. Dan ini sejalan dengan ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kami turunkan dari langit air yang suci. Nah, wa yunazzilu minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan dari langit air untuk mensucikan kalian. Baik, dan ini pembahasan sudah berlalu di hadits sebelumnya. Baik, selesai dari hadits ini, wallahu ta'ala alam.